Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain pembelajaran 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian siapkan dulu peralatan untuk belajarnya, seperti buku paket tema, buku tulis tema, dan alat tulis kalian. Nah, jika sudah siap, mari kita langsung belajar yuk. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya, memperingati Hari Kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Nah, di sini ada percakapan antara Edo dan Udin. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, yang barusan Bu Salin membacakan itu adalah percakapan antara Udin dan Edo yang akan mempersiapkan untuk mengikuti lomba menghias sepeda dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan. Dalam percakapan Udin dan Edo ini ada kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Nah, di pembelajaran 1 kemarin Bu Selin sudah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan kata mari, lalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang kita cari yang termasuk dalam kalimat ajakan dari percakapan ini. Yang pertama, ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Nah, itu termasuk kalimat ajakan. Ini sudah betul ya anak-anak, ada kata ajakan dan diakhiri dengan tanda seru. Apakah kalian menemukan kalimat yang lain? Iya, ada, yaitu ayo aku bantu memompanya. Tapi di sini penulisannya salah. Penulisannya seharusnya diakhiri dengan tanda seru. Apakah ada lagi? Nah, ada lagi, yaitu mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Menurut kalian penulisannya betul atau salah? Nah, iya salah karena tidak diakhiri dengan tanda seru. Tapi ini termasuk dalam kalimat ajakan. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kalian juga seperti itu, membantu jika ada orang yang membutuhkan pertolongan? Nah, tentunya pasti iya. Jika ada yang membutuhkan pertolongan, harus kita bantu. Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita. Nah, di sini kita disuruh mengurutkan gambar-gambar yang ada di sini agar menjadi sebuah cerita. Nah, yang mana dulu nih? Yang nomor 1. Coba kita perhatikan dengan teliti. Di situ ada gambar yang sedang mengetuk pintu. Apakah itu? Ada yang sedang menyapa. Lalu ada yang sedang berbicara dan ada yang sedang menghias sepeda.
Nah, coba kalian perhatikan di mana yang nomor 1. Nah, yang pertama adalah mengetuk pintu terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke rumah orang, kita harus mengetuk pintu. Lalu yang nomor 2, mereka menghias sepeda karena akan mengikuti lomba. Dan yang ketiga, berpamitan, hari sudah sore. Dah, aku permisi pulang ya, aku harus beribadah. Yang keempat, baik Din, kita lanjutkan menghias sepedanya esok hari. Nah, itu sudah menjadi sebuah cerita yang runtut. Yang pertama, kita harus mengetuk pintu. Dan jika ingin pulang, kita harus berpamitan. Ingat, kalau bermain pulangnya tidak boleh terlalu sore. Nanti orang tua kalian kebingungan mencari kalian. Lalu yang keempat, baik Din, kita lanjutkan menghias sepedanya esok hari. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas. Nomor 1, apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Nah, tentu saja tidak ya anak-anak. Nomor 2, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Gambar nomor 4. Karena tadi Udin mempersilahkan Edo untuk pulang. Nomor 3, apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Edo mempersilahkan Udin untuk pulang dan akan melanjutkan menghias sepedanya keesokan hari. Nomor 4, apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Kesimpulannya adalah pada saat bermain kita tidak boleh lupa waktu. Jika telah tiba waktunya beribadah, kita harus berhenti bermainnya dan melakukan ibadah. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapatkan kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Sila pertama itu menunjukkan tidak lupa kewajibannya beribadah. Kalau sila yang kedua adalah sikap mereka yang selalu mau membantu. Kalian masih ingat lambang ini? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Coba lihat perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Bu Selin sudah jelaskan di subtema 1 tentang lambang-lambang atau simbol dari sila-sila Pancasila yang ada di perisai Garuda Pancasila. Yuk ingat kembali ya. Pancasila itu berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Maka Pancasila artinya adalah 5 dasar atau 5 aturan. Nah, kita perhatikan di sini. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu disimbolkan kepala banteng. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan atau simbolnya adalah padi dan kapas. Nah ini ya, sila pertama simbolnya bintang. Sila kedua simbolnya rantai emas. Sila ketiga simbolnya pohon beringin.
Sila keempat simbolnya kepala banteng. Dan sila kelima simbolnya padi dan kapas. Penerapan sila pertama dan kedua di tempat bermain. Nah, di sini ada contoh penerapan silanya. Yang pertama, kita lihat dulu sila ke-1. A. Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. B. Memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. C. Tidak mengejek teman yang berbeda agama. D. Menghormati teman yang berbeda agama. Nah, sekarang kita lihat yang sila kedua. Di situ ada mematuhi peraturan dalam permainan. Tidak boleh curang ya. Lalu, membantu teman yang jatuh. Teman kalau jatuh harus dibantu, tidak boleh ditertawakan. Lalu yang ketiga, suit untuk menentukan kelompok bermain. Jika kalian ingin bermain, kan biasanya ada tuh kalian suit. Kalau sudah ditentukan kelompok bermainnya, harus bersikap adil, tidak boleh marah-marah. Nah, itu adalah contoh penerapan sila ke-1 dan ke-2 di tempat bermain. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai jika sikap sesuai pengamalan Pancasila. Nah, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Itu di sana berkata, "Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja." Nah, itu kira-kira sesuai dengan sila yang keberapa? Nah, sesuai dengan sila yang pertama. Sila pertama simbolnya adalah bintang, maka pasangkan dengan gambar bintang. Lalu gambar yang kedua, di situ Siti berkata, "Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji." Nah, itu berhubungan dengan sila yang keberapa? Nah, itu berhubungan juga dengan keagamaan ya, dengan ibadah, berarti sesuai dengan sila yang pertama. Maka lalu kita pasangkan dengan gambar bintang. Lalu berikutnya, membantu teman yang jatuh sesuai dengan pengamalan sila yang kedua. Kita pasangkan dengan gambar rantai emas. Lalu gambar yang terakhir. Di situ rukun saat bermain. Itu sesuai dengan sila kedua. Demikian pembelajaran hari ini. Bu Guru harap kalian dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk tugas kalian hari ini akan Bu Guru tampilkan di akhir video. Selamat mengerjakan ya, tetap semangat belajarnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.